Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak pada materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester 1 ya. Kita kembali bertemu di SMP Negeri 2 Murabadah pada tahun ajaran baru 2020-2021. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan walaupun kondisi saat ini seperti kita ketahui kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi COVID-19 ya. Tapi walaupun keadaan seperti ini, kita tetap semangat belajar ya, untuk menuntut ilmu, untuk membekali diri lebih jauhnya nanti untuk bisa hidup di masyarakat. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Materinya agak banyak sehingga nanti ada dipilah ya. Pada saat ini kita akan membahas submaterinya, konsep gerak ya. Kemudian sumber buku yang digunakan adalah buku ilmu pengetahuan alam dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, revisi tahun 2017. Kemudian tujuan belajar atau pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang konsep gerak lurus ya. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus itu, serta apa saja konsep-konsep yang menyertainya nanti. Kemudian yang kedua, menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan ya. Biasanya kalau dalam sehari-hari sering kita jumpai kata kecepatan ya. Nah, ternyata ada juga kelajuan, apa nanti perbedaannya. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan bisa menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Ada lagi pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus gerak lurus ya. Setelah tadi kita pelajari konsep gerak lurusnya, nanti ada rumusnya. Nah, dengan rumus tersebut diharapkan kalian bisa menghitung kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Nah, sekarang kalian perhatikan ada dua gambar di sini ya, kendaraan, yaitu yang satu kereta api ya, yang satu motor ya. Kalian perhatikan lintasan kedua kendaraan tersebut. Bagaimana lintasannya? Ya, jadi lintasannya itu berupa garis lurus ya, garis lurus. Nah, jadi gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus, atau gerakan yang lintasannya berupa garis lurus ya. Jadi syarat pertama suatu gerak itu dikatakan gerak lurus, maka lintasannya harus berupa garis lurus. Jadi kalau jalan itu lurus terus nggak ada belok-beloknya ya. Nah, itu tadi konsep gerak lurusnya. Kita lanjut ke jarak dan perpindahan. Nah, apa nanti perbedaannya? Perhatikan animasi berikut ya. Ini ada anak kecil
kalau kita mainkan animasinya. Nah, anak tersebut bergerak dari titik A menuju titik C. Nah, lanjut ke titik B. Nah, kemudian dia kembali sampai mana? Kita lihat. Kembali ya sampai titik C. Dia berhenti di titik C ya. Berhenti di titik C. Nah, yang dimaksud dengan jarak itu tadi pergerakan si anak tadi dari A ke C ke B kembali ke C, itu namanya jarak ya. Jadi yang dimaksud dengan jarak itu pergerakan anak tadi, si anak ini dari A ke C ke B kembali ke C. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan perpindahan yaitu pergerakan anak ini posisi awalnya di A, terakhirnya di C. Jadi dilihat dari awal dan akhirnya ya. Hanya dia berpindah dari A ke C aja ya, sebelumnya di A, terakhirnya di C. Jadi nggak diperhatikan dia pernah ke B gitu ya. Oke, kita berlanjut. Nah, dari animasi tadi kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Panjang lintasan yang ditempuh. Jadi tadi anak tadi bergerak dari A ke C. Jadi lintasan dari A ke C ditambah dari C ke B, ditambah lagi dari B ke C, balik lagi. Itu namanya jarak. Jadi panjang lintasan yang keseluruhan yang ditempuh ya. Nah, sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhatikan posisi awal, dengan memperhatikan posisi awal dan akhir benda ya. Jadi awalnya tadi di A, terakhirnya di C, atau disebut juga jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Kita lanjut ya dengan berikutnya. Nah, jarak dan perpindahan itu akan melibatkan satuan lain. Dalam hal ini adalah ada kelajuan dan kecepatan. Ini berhubungan dengan jarak dan perpindahan nanti. Kita lihat di sini ada contoh pelari ya. Ada beberapa posisi, ada posisi 0 sekon di sini pada 0 meter, kan? Ada 2 sekon pada 10 meter dan seterusnya di sini. Jadi ini jaraknya, ini yang ditempuhnya itu sesuai atau tergantung dari waktunya juga ya. Nah, definisi dari kelajuan itu adalah kemampuan sebuah benda dalam menempuh jarak tertentu setiap sekonnya. Jadi kemampuan sebuah benda dalam menempuh jarak setiap sekon. Jadi benda tersebut bergerak pada waktu tertentu, jaraknya berapa gitu kan. Kalau dirumuskan secara matematika seperti ini, V sama dengan S per T. V nya ini kelajuan, S nya ini jarak yang ditempuh, T nya waktu yang diperlukan, waktu tempuhnya. Nah, kemudian kecepatan adalah perpindahan gerak benda setiap satuan waktu. Beda ya, kalau kelajuan jarak dibagi waktu, kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu ya.
secara matematis ditulis seperti ini. Pi sama dengan delta S, ini yang segitiga dibacanya delta, artinya perubahan. S-nya tadi kan jarak. Jadi perpindahan itu perubahan jarak, dilihat dari posisi akhir dan posisi awal, atau ada dilihat dari posisinya awalnya berapa, akhirnya berapa, dibagi waktu. Bedanya di sini ya. Dari lambangnya, kalau di sini S, di sini ada delta S, perubahan jarak. Jadi perpindahan itu. Nah, tadi ya, jadi P-nya ini adalah kecepatan atau kelajuan, ininya sama P-nya, lambangnya sama ya. Ada juga yang kadang dikasih garis di atasnya gitu ya, untuk kecepatan. Kemudian S-nya jarak tempuh, satuannya meter, kecepatan tadi atau kelajuan satuannya meter per sekon, atau juga ada yang kilometer per jam kalau dalam skala besarnya. T-nya itu waktu. Kemudian delta S itu perpindahan ya, delta S perpindahan atau perubahan jarak ya, perpindahan. Misalnya jika kamu berlari lurus, ada lurus ini penting ya. Kalau yang tidak lurus tidak termasuk dalam kasus gerak lurus di sini ya. Jika kamu berlari lurus ke arah timur sejauh 80 meter, kemudian berlari kembali ke arah barat, timur berarti arahnya dari barat ya, dari barat tadi ke timur, kembali lagi ke barat, lari, artinya balik ya, balik lagi, sama dengan larinya juga lurus ke barat, jaraknya 20 meter ya. Jadi pertama dari barat kamu lari ke timur secara lurus sejauh 80 meter, kemudian balik lagi ke barat sejauh 20 meter. Maka jarak yang kamu tempuh adalah 80 meter ditambah 20 meter sama dengan 100 meter, itu jarak ya. Akan tetapi perpindahan yang kamu lakukan adalah 80 meter ya, tadi 80 meter ke arah timur ya, kemudian dikurangi karena balik ya, dikurangi 20 meter sehingga hasil akhirnya 60 meter. Jadi kamu berpindah hanya 60 meter gitu kan, dilihat dari posisi awal dan akhirnya, itu maksudnya. Posisi terakhir di posisi 60 meter. Tapi kalau ditanya jaraknya kamu tempuh yang tadi yang dilewatin, lintasan yang dilewatin itu ya 100 meter. Tuh. Maka dapat dihitung dengan rumus tadi, kelajuan kan jarak yang ditempuh yaitu tadi 100 meter dibagi waktunya. Kalau misalkan dari sini ya, jika diasumsikan kamu berlari selama 50 detik, maka kita dapat menentukan besarnya kelajuan dan kecepatan sebagai berikut ya. Kelajuan tadi rumusnya adalah jarak yang ditempuh atau S dibagi waktu atau T. Jarak yang ditempuhnya adalah 100 meter, kemudian waktunya 50 sekon atau detik. 100 dibagi 50 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi kelajuannya adalah 2 meter per sekon. Nah, sedangkan kecepatan itu perpindahan tadi delta S, perpindahannya adalah 60 meter dibagi waktunya sama 50 sekon atau 50 detik. 60 dibagi 50 1,2 meter per sekon. Beda ya hasilnya, kelajuan dengan kecepatan. Nah, kalau Bapak tanya misalnya kalian yang punya kendaraan motor misalnya, ada di depan itu ada speedometer. Nah, itu menunjukkan kecepatan atau kelajuan. Ya, kalau kalian misalkan dalam menggunakan motor kelihatan di situ 40 km per jam, 60 km per jam, itu kelajuan atau kecepatan. Tinggal kalian cek apakah kalian naik motor atau naik mobil itu selalu jaraknya lurus. Kalau misalkan lurus terus berarti itu kecepatan ya. Tapi kalau berbelok-belok itu kelajuan ya, jarak yang ditempuh.
berbentuk S misalnya atau lingkaran, itu jarak namanya, bukan perpindahan ya. Jadi yang tertera angka di dalam speedometer itu adalah kelajuan, bukan kecepatan. Oke, kita lanjut. Nah, ada gerak lurus itu ada dua macam. Yang pertama, gerak lurus beraturan, disingkat GLB. Contoh, kereta api yang bergerak dengan lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, itu syaratnya suatu gerak dikatakan gerak lurus apabila yang pertama lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap, ya, tetap. Nah, kalau misalnya kereta ini ya, lintasannya sudah lurus, kecepatannya tetap terus, nah itu berarti dia melakukan gerak lurus beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari kalau tidak disetting itu jarang ya ada gerak lurus beraturan. Kalau dalam jarak tertentu misalkan 100 meter pas lurus jalannya bisa. Tapi kalau kita misalkan menempuh jarak dari kota A ke kota B, lintasannya lurus, kecepatannya tetap, jarang ya. Nah, gerak lurus beraturan adalah suatu gerak benda yang memiliki lintasan garis lurus sumbu X. Sumbu X itu kalau di dalam matematika kan ada beberapa sumbu ya. Ada yang sumbu horizontal itu namanya sumbu X, yang vertikal sumbu Y. Nah, yang lintasannya sumbu X berarti lintasannya datar gitu ya, horizontal. Nah, kalau punya lintasannya garis lurus dan datar gitu ya, sumbu X, dan kecepatannya selalu tetap setiap saat, itu namanya GLB kalau dia memenuhi kedua syarat tersebut ya. Suatu gerak benda yang memiliki lintasan garis lurus atau pada sumbu X dan kecepatannya selalu tetap setiap saat. Nah, karena GLB kecepatannya tetap, maka tidak ada perubahan kecepatan, tidak dipercepat atau tidak diperlambat, atau dengan kata lain tidak memiliki percepatan. Nah, percepatan itu dilambangkan dengan huruf A kecil. Nah, tidak memiliki berarti 0 ya, tidak memiliki percepatan, maka dikatakan A sama dengan 0 atau percepatannya sama dengan 0. Jadi karena kecepatannya misalkan tetap 10 km per jam ya, tidak ada dipercepat jadi 11 kilo atau 12 kilo atau diperlambat 5 kilo, nggak ada. Nah, itu tidak memiliki percepatan, kecepatannya konstan tetap. Nah, rumusnya seperti ini ya. Yang pertama dari V sama dengan S per T ya, itu di awal sudah ya. Jadi V itu adalah kelajuan atau kecepatan tadi ya. S nya jarak atau perpindahan, kemudian T nya waktu. Kalau mencari S ya, ini T nya pindah ke sini ya, V kali T. Nah, ini V kali T. Kalau mencari T, kalau lihat dari rumusnya ini ya, kalau mencari T supaya T ini ada di sebelah kanan sama dengan sendirian, maka V nya pindah ke bawah sini. Asalnya dia pengalih di sini, kalau dia nyebrang sama dengan pindah, maka pindahnya jadi pembagi di bawah sini, sehingga T sama dengan S per V, atau ini T sama dengan S per V ya. Contoh soal misalnya, sebuah mobil menempuh jarak sejauh 4 km dalam waktu 12 menit, maka kecepatan mobil tersebut adalah ini pilihan ganda ya. Kita lihat di sini jarak yang ditempuhnya adalah 4 km, waktunya 12 menit. Nah, ini pilihannya itu satuannya dalam kilometer per jam. Jadi jaraknya dalam satuan kilometer, waktunya dalam jam. Nah, di sini kebetulan waktunya di dalam menit, maka kita rubah dulu ke dalam jam ya. Ini 12 menit, 1 jam itu kan 60 menit, berarti 12 menit dibagi 60 sama dengan 0,2 jam. Jadi waktunya 0,2 jam. 12 menit itu 0,2 jam ya. S nya tadi jaraknya itu adalah 4 km. Maka kalau dimasukkan ke dalam rumus tadi,
Yang ditanya adalah V-nya, ya, kecepatannya. Maka V sama dengan S per T, atau 4, ya, jaraknya 4 dibagi 0,2. Nah, biasanya kalau di dalam matematika, ya, kalau pembaginya ini bilangan desimal, supaya dia tidak ada komanya, ini ada satu angka di belakang koma, 0,2, satu angka di belakang koma, maka dikalikan 10. 0,2 kali 10 jadi 2. Kalau yang di bawahnya ini pembaginya dikalikan 10, maka yang 4-nya juga dikalikan 10. Jadi 0,2 kali 10 jadi 2, 4 kali 10 jadi 40. Jadi 4 dibagi 0,2 sama dengan juga 40 dibagi 2, sama dengan 40 dibagi 2, sama dengan 20 km per jam. Jadi jawabannya adalah B, ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada orang naik sepeda jalanan yang menurun, ya. Kalau kalian perhatikan, kira-kira sepeda tersebut bergerak semakin cepat atau semakin lambat atau konstan kalau jalannya turun. Lintasannya terus menurun, ya. Nah, bagaimana lintasannya? Lurus, ya. Bagaimana kecepatannya? Nah, makin ke bawah makin besar, ya, biasanya makin ke bawah makin besar. Tanpa dikayu, kalau nggak direm makin besar dia, ya. Nah, maka kita berjumpa dengan konsep berikutnya atau materi berikutnya, itu gerak lurus berubah beraturan. Berubah ini, ya, salah hurufnya. Berubah beraturan, disingkat GLBB. Tadi yang gerak pertama kan gerak lurus beraturan. Di sini ada tambahan kata berubah. Gerak lurus berubah beraturan. Ada L-nya, GLBB. Ya, ada apa? Ada B-nya, tambahan B. Berubah. Yang berubah itu apanya? Kita lihat. Yaitu ini pengertiannya merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah. Ternyata yang berubah itu adalah kecepatannya. Kalau GLB tadi kecepatannya tetap, kalau GLBB berubah kecepatannya. Ini rumusnya. Kayak tadi yang sepeda tadi, ya, semakin ke bawah dia gerakannya makin cepat, artinya kecepatannya berubah. Atau contoh lain misalnya kalau buah kelapa jatuh dari pohonnya, makin ke bawah dia makin cepat gerakannya. Ini ada rumus-rumus di dalam gerak lurus berubah beraturan. Ini yang sudah jadi, ya. Kalian nanti kita bisa, kalau diturunkan, ini rumusnya agak panjang, jadi ini sudah jadi rumusnya. Di S ini jarak sama dengan Pi 0T ditambah atau dikurang setengah kali A kali T pangkat 2. Pi 0 ini adalah kecepatan awalnya, mula-mulanya benda itu bergerak dengan kecepatan berapa, gitu kan. S nya ini jarak, ini T nya waktu. Ini tanda plus min, ya. Kalau dia plus berarti bendanya bergerak makin cepat, artinya bertambah kecepatannya. Tadi kan kecepatannya berubah itu bisa bertambah, kecepatannya bisa berkurang, bisa diperlambat, bisa dipercepat, maksudnya gitu. Kalau plus berarti dia dipercepat. Nah, ini setengah kali A-nya ini percepatan atau perlambatan, ya. Kalau nanti di sininya tandanya kurang, ini namanya perlambatan. Ini T-nya, T waktu juga dipangkatkan 2. Nah, kalau diturunkan dari rumus ini, maka ada rumus lain. Ini V ini adalah V sama dengan V0 ditambah atau kurang A kali T, sama tadi, ya. Kalau ininya kecepatannya bertambah atau percepatan, maka di sini tambah rumusnya. Kalau di sini bendanya bergerak makin lambat, perlambatan, maka di sini negatif, ya. Kemudian yang rumus ketiga, Pi pangkat 2 sama dengan Pi 0 pangkat 2 ditambah atau dikurang 2 kali A kali jarak kali S. Kemudian S juga bisa dicari selain rumus ini bisa
sama dari sini sebenarnya, jadi keluarkan setengahnya, jadi setengah kali V plus V0 kali T, rumus lain S ya, bisa seperti ini juga. Terangannya tadi sudah, ini S nya jarak, satuannya meter, V0 nya kecepatan awal meter per sekon, sama satuannya V nya kecepatan akhir, yang V ini meter per sekon, T nya waktu, satuannya sekon, A nya percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2 atau sekon kuadrat ya. Contoh soalnya ini, sebuah benda bergerak dengan percepatan ya, bukan kecepatan, percepatan 5 meter per sekon kuadrat dari keadaan diam. Mula-mulanya diam, kemudian dia bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Yang diminta, hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik berturut-turut. Bahasanya V0 atau kecepatan awalnya 0. Kenapa? Karena tadi mula-mula benda tersebut diam, jadi kecepatan awalnya 0. Kemudian tadi percepatannya ini ya 5 meter per sekon kuadrat, kemudian waktunya 10 detik atau sekon. Tadi ya, karena benda bergerak dengan kecepatan tetap, karena benda benda tadi bergerak dengan percepatan tetap, maka rumusnya ini Pt sama dengan P0 ditambah AT ditambah ya, karena tadi dipercepat, jadi kalau diperlambat di sini negatif ya. Ini yang dicari Pt atau kecepatan akhirnya. P0 nya sama dengan 0, kita masukkan 0, percepatannya 5 meter per sekon kuadrat dikali 10 sekon, ini waktunya, maka 5 kali 10 sama dengan 50 ditambah 0, jadi 50 meter per sekon kuadrat. Ini kurang 2 di sini, sekon pangkat 2 S pangkat 2. Kemudian jarak yang ditempuh benda adalah, rumusnya yang dipakai yang ini, S sama dengan V0T, kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah kali percepatan kali waktu dipangkatkan 2 ya. V0 nya tadi 0 ya, waktunya 10, 0 kali 10 ditambah setengah, A nya tadi 5 meter per sekon kuadrat dikali waktunya 10 pangkat 2 ya, T nya pangkat 2 di sini, maka ini 10, ini di atas sebenarnya pangkat 2. 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10 ya. Ini 0 kali 10 sama dengan 0, ini setengah kali 5 kali 100. 100 dari mana? Dari sini, 10 dipangkatkan 2, artinya 10 nya 2 kali 10 kali 10 ya. Jadi ini 0, ini 5 kali 10, 5 kali 100, 500 kali 1 dibagi 2. Ini ya, ini 1 kali 5, 5 kali 100, 500 dibagi 2, 500 dibagi 2 sama dengan 250 meter. Jadi jaraknya yang ditempuh benda tersebut adalah 250 meter dengan kecepatan tadi hitungan pertama ini 50 meter per sekon. Nah, mungkin itu untuk sementara pertemuan kali ini yang kita bahas. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Silakan nanti kalian pelajari atau kerjakan soal-soal yang membahas tentang kelajuan, kecepatan, jarak dalam perpindahan. Masih ada nanti tentang gerak sesi berikutnya. Untuk kali ini Bapak cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.